Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikala Pratama. Saya dari SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya PKL di PT Pupuk Kujang Cikampek, dan saya ingin mempraktikkan cara merakit komputer dan beserta memperkenalkan hardware-hardwarenya. Yang pertama, saya mungkin memperkenalkan RAM yang saya gunakan pada kali ini, yaitu RAM Corsair yang berkapasitas 4 GB yang bertipe 99924, sama dengan yang ini lagi. Pada kali ini kita akan memasang 2 RAM, jadinya jika digabungkan menjadi 8 GB, dan kita akan menggunakan 2 harddisk. Harddisk yang satunya bertipe HDD yang berkapasitas sekitar 500 GB, dan yang ini harddisk SSD yang berkapasitas 32 GB. Apa bedanya harddisk SSD dengan HDD? Harddisk HDD yang terutama, yang lebih besar, dia lebih banyak menyerap daya dari power supply. Lalu penyimpanannya bervariasi, yaitu bedanya kebanyakan sih lebih dari 2 tera. Lalu kalau harddisk yang SSD itu lebih sedikit menyerap energi dari power supply-nya. Kalau yang ini sih kapasitasnya nggak terlalu besar sama ini, cuman hanya diperkecil saja. Lalu kita akan menggunakan power supply yang bertenaga 600 watt yang bermerek Dazumba. Nah, ini menyimpan dayanya 600 watt. Fungsinya untuk menyalurkan energi ke semua hardware, menyalurkan energi semua hardware dari motherboard. Ya, motherboard ini yaitu bertipe MSI dengan tipe B75MA P33. Kalian bisa lihat ini. Nah, mulai. Lalu kita akan mulai masangnya. Heatsink ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor atau meningkatkan kerja dari sebuah prosesor. Yuk, kita mulai pasang. Iya, kita di sini adalah harus pelan-pelan, lalu harus tepat menguncinya. Kita cocokkan dulu. Memang cukup sulit, bukan? Nah, kalian dengar suara itu? Itu artinya sudah mengunci pas ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan memasang dari kabel heatsink tersebut. Ingat ya, pasangnya jangan kayak gini, kabelnya kemana-mana. Lalu kita lilitkan kabel tersebut seperti ini agar tidak ribet. Maaf. Nah, jadi ininya seperti ini. Oke, ingat pasangnya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan memasang bagian RAM Corsair ini. Iya. Nah, seperti ini. RAM Corsair ini bertipe DDR3. Bagaimana cara melihatnya? Lihat slot pin tersebut. Dia berada sedikit di antara tengah-tengah ini. Lalu sebelum kita masukkan ke dalamnya, mari kita bersihkan. Bisa saja seperti ini atau menggunakan penghapus ini. Seperti ini, lihat. Agar tidak terjadi sesuatu saat menyalakan komputer, bisa dilakukan dalam semua tipe RAM. Oke, selesai. Lihat kuncinya. Kunci ini harus terbuka terlebih dahulu. Kita masangnya harus pas. Seperti ini. Kita tekan. Nah, jika sudah
terangkat sendiri kuncinya, artinya itu sudah terkunci. Lalu kita pasang satunya lagi. Oke. Seperti ini. Nah, cakep kan? Lalu kita akan memasang HDD SSD ini. SSD, sorry. Ingat, ini masukannya adalah di bagian sini. Tuh. Nah, seperti ini ya. Sudah masuk ya. Taruhnya di sini. Saya memperkenalkan slotnya terlebih dahulu. Seperti ini. Slot bagian kabel SATA pada hard disk tersebut adalah seperti ini. Jika tidak cocok maka tidak akan masuk. Nah, lalu kita akan memasukkannya. Contohnya kita masukkan di bagian sebelah. Nah, seperti ini. Jelas? Lalu kita akan memasang hard disk yang bagian besar bertipe HDD. Nah, seperti ini. Sama seperti yang tadi ya. Awas jangan sampai terbalik. Maaf ribet gini. Nah, seperti ini. Colokkan. Nah, seperti ini. Lalu, oh iya, saya ingin menjelaskan hard disk yang saya punya ini adalah hard disk eksternal. Yoming, bukannya sombong, saya ingin menjelaskan saja. Hard disk ini sama ini fungsinya sama. Kenapa dibuat menjadi eksternal atau bisa disebut dengan portable? Agar lebih mudah dipakai jika kemana-mana atau mengopi data yang lebih besar atau bergiga-giga dan bertera-tera. Sampai saat ini sudah keluar yaitu bertipe zettabyte. Ya, seperti itu. Itu simpelnya, bisa dipakai di mana-mana saja. Kita akan memulai memasang dari power supply yang bertenaga 600 watt. Ya. Slot colok ini mempunyai 24 pin. Bisa hitungnya sendiri, ribet kan? Nah, langsung pasang. Ayo. Hup. Hati-hati ya, harus yang pas. Lalu kita akan memasang kabel dari CPU. Pilih di salah satu, fungsinya sama, yang mana saja. Nah, seperti ini. Seperti kalian bisa lihat. Nah, lalu kita akan mulai memasang kabel dari CPU. Wih, bertiga. Ini adalah kabel CPU. Nah, lalu kita mulai memasangnya. Ingat, kunci ketemu kunci. Jangan sampai kuncinya salah ya. Tidak nyambung lagi. Nah, seperti ini. Nah, oke. Lalu kita akan memberi energi pada kedua hard disk tersebut. Ingat ya, kuncinya seperti ini. Ada bentuk L seperti ini. Lihat. Nah, lalu kita mulai pasang yang benar. Kalau nggak benar, nggak akan masuk. Seperti ini. Masuk kan? Nah, lalu kita akan masukkannya satu lagi. Karena hard disknya 2. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah terpasang. Nah, oke. Lalu kita akan mulai memasang dari perangkat-perangkat yang dibutuhkan, yaitu keyboard dan mouse. Seperti ini. Kita cobakan dulu yang sederhana ya.
Kalau langsung main colok power supply, kita kesetrum lagi. Nah, lalu sorry. Seperti ini, kuncinya harus pas. Nah, ini. Lalu, power supply-nya kita kasih daya dengan kasih daya dengan kabel ini. Nah, seperti ini. Apa yang kurang? Kabel VGA. Dari kabel VGA mini monitor. Sangat diperlukan. Kalau tidak menyolok, mau lihat apaan? Ini oke. Mulai menyoloknya. Lihat ini. Udah nyambung aja nih. Masuk drum. Wih. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan memasang dari sisi keyboard. Ini udah. Lalu kita akan menyalakannya. Ya, lalu kita akan menyalakan komputer jika semuanya sudah terpasang. Kali ini menyalakan komputer tanpa tombol power mungkin cukup terlihat aneh bagi amatir. Saya ingin memberitahunya bagaimana caranya. Lihat, dengan memakai satu obeng. Lihat status PWR seperti di sini. Ini adalah slot untuk tombol power. Karena kita tidak memasangnya, kita nyalakan seperti ini saja. Cukup tempelkan pada pin-pin dua ini untuk menyalakannya. Nah, nyala kan? Yomi. Seperti ini. Kita lihat apakah komputernya berfungsi. Nah, lihat komputer sudah berfungsi seperti ini, sudah menyala. Itu artinya perakitan selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata-kata yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mungkin next time akan ada tutorial lagi, tapi nggak tahu juga ya. Mungkin itu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.